Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September. Oh wow, ini temanya apa ya? Eighth House dan misteri. Lalu yang di Jupiter Abundance. Mungkin ada misteri ilahi yang akan terungkap buat kamu di bulan September. Sesuatu yang tadinya mungkin nggak kelihatan, mungkin yang tertutup, mungkin yang seperti rahasia. Ada sesuatu yang terungkap, ada misteri yang terungkap, bisa jadi berhubungan sama abundance kamu ya. Karena satu lagi kartu ini Jupiter berbicara tentang abundance, keberlimpahan, memanjakan diri kamu juga bisa, upgrade secara keuangan, finansial. Ini tema kamu di bulan September. Jadi kamu bisa expect hal-hal seperti itu muncul di realita kamu ya. Tapi 8th house itu bisa juga berbicara gini. Kayak mungkin sebagian dari kamu ya. Sebentar kita shuffle dulu. Jadi gini, 8th house itu selain tentang misteri ilahi sesuatu yang bisa terungkap, 8th house itu juga tentang keuangan kita, hasil dari kita berkolaborasi dengan orang lain, atau gini, perjalanan kita di satu titik dalam hidup kita untuk menyelami sisi diri kita yang tidak terlihat sebelumnya. Ibaratnya kalau nggak kepentok sesuatu, ibaratnya kalau kita nggak pernah buntu, mungkin ada part-part dalam hidup kita yang nggak akan pernah berubah, part-part dalam hidup kita yang kita nggak mau lihat gitu. Jadi mungkin ada sesuatu kejadian, suatu momen, atau suatu kayak kamu berefleksi ya di bulan September, terus kamu akhirnya bisa nih melihat lebih jauh tentang hal itu, atau kamu mungkin ketemu situasi yang membuat kamu bisa melihat lebih jauh tentang hal itu. Ini tentang si Eighth House ya, misteri ilahi. Nih temanya, mungkin sebagian dari kamu The Five of Pentacles jadi tema besar, tema utama kamu ini bisa berbicara gini. Bisa kamu, bisa orang di sekitar kamu kurang atau ada kondisi finansial tertentu yang cukup challenging ya, atau bisa jadi kurangnya itu rasa kurang, nggak cukup, nggak berharga, nggak pantas, itu ada di dalam diri kamu gitu. Dan kalau berbicara law of attraction ya, ketika kita mau manifest sesuatu, kita harus merasa pantas dulu nih, kita merasa cukup dulu nih, bahwa kita bisa loh menerima hal yang mau kita wujudkan, mau kita manifest, mau kita bawa ke realita kita. Sebelum kita mewujudkan itu dalam realita kita harus bisa dulu nih merasakan hal itu, gitu ya. Lalu yang berikutnya, nih, kenapa aku berbicara tentang manifest? Karena apa sih, ini magician, tempatnya ada di blessing kamu ya. Tadi tempatnya di sini adalah blessing kamu. Magician itu adalah ini, ketika hati dan pikiran kamu menyatu, sinkron, kamu membawa energi yang luar biasa untuk manifest sesuatu yang mau kamu manifest. Ingat, kekuatan pikiran itu luar biasa. Apa yang kamu fokuskan, apa yang kamu scripting, apa yang kamu afirmasikan, ketika kamu melakukan itu berulang kali, kamu membangun energi itu ya untuk terwujud untuk terwujud di realita kamu. Lalu yang menjadi tantangan kamu adalah Ace of Wands. Kenapa Ace of Wands? Ace of Wands itu jadi tantangan bisa jadi gini. Ace of Wands itu kan kartu inspirasi, memulai sesuatu hal yang baru, yang dengan passion, dengan semangat. Tapi ketika ini menjadi tantangan, bisa jadi ya kamu kehilangan semangat, kamu lagi inspirasinya lagi buntu gitu, lagi nggak ada motivasi untuk melakukan sesuatu ya. Bisa jadi juga kayak kamu merasa hidup kamu monoton. Ketika hidup monoton tuh kamu perlu melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Misalnya, nggak perlu yang besar gitu. Kalau kamu merasa hidup kamu monoton, bisa jadi kamu melakukan sesuatu hal yang berbeda, ngambil rute pulang yang berbeda, rute pergi yang beda, pakai gaya baju yang berbeda, atau ketika kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja, apa gitu yang sudah kamu lakukan, yang kamu pikirkan, yang sekiranya gitu bisa membawa warna baru gitu di hidup kamu. Kalau kamu merasa hidup kamu monoton tapi kamu nggak melakukan apa-apa gitu, jadinya kamu cuma mengeluh doang dong. Nggak ada action yang kamu lakukan untuk membawa perubahan itu gitu. Jadi kamu berharap, karena apa? Kamu yang pegang kendali atas hidup kamu gitu ya. Dengan magician nih, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu. Apakah kamu berharap bahwa ada orang yang tiba-tiba nolong kamu gitu? Seperti itu ya. Lalu yang perlu kamu perhatikan adalah kecemasan, kegelisahan, mimpi buruk. Perhatikan mimpi buruk kamu, terutama tema-tema yang nyeremin, nakutin, atau ngagetin gitu ya. Bisa jadi itu sesuatu yang belum beres di realita kamu atau dari masa lalu. Dia muncul kembali ke permukaan untuk kamu bereskan gitu. Mungkin dengan memaafkan, mungkin dengan mengikhlaskan, mungkin kamu dengan bisa melepaskan apapun yang sudah terjadi di belakang ya. Karena apa? Dengan 8 house di sini bisa jadi, karena ini rumah kegelapan yang belum beres itu, sesuatu yang traumatis dari masa lalu gitu, kayak berulang kembali, atau temanya itu muncul lagi dalam mimpi kamu, atau ada triggernya supaya kamu bereskan gitu, supaya ke depannya langkah kamu ringan, hidup kamu ringan.
ya, seperti itu. Lalu outputnya adalah, dengan setelah semua yang tadi aku bicarakan, kamu menyelami kegelapan, lalu reading kamu ditutup dengan the full ya, mulai aja dulu, jalan aja dulu. Percaya bahwa gini, kalaupun kamu merasa belum ngerti, belum bisa, belum punya kapasitas, tapi ketika hati kamu di situ, ketika kamu mulai aja dulu, semesta satu persatu akan buka jalan, semesta satu persatu akan membawa kamu ketemu dengan orang-orang tertentu yang akan signifikan dalam perjalanan kamu ya. Ini adalah awal awal yang baru, yang luar biasa, yang sangat powerful. Jadi jangan sampai gini, semua momen yang kamu lewatin ini membawa kamu ke dalam satu chapter baru kehidupan kamu, dan bisa jadi ya, ini hasil dari kamu mendobrak suatu hal yang monoton dengan hidup kamu. Ya, kita mulai dari Five of Pentacles. Kenapa merasa kurang? Kenapa merasa kurang? Dikonfirmasi dengan Knight of Pentacles ya. Kamu merasa gini, bisa jadi ya kamu merasa keadaan gak bergerak seperti yang kamu mau dalam konteks finansial, atau ada hal-hal lain yang kamu mau bergerak cepat gitu, tapi keadaan gak bergerak secepat yang kamu mau ya. Lalu yang berikutnya bisa jadi kondisi improvement finansial atau progresi finansial yang kamu mau itu juga hasilnya nggak seperti yang kamu, atau ada orang nih yang kamu tungguin, kayak pergerakannya lama banget gitu, kok nggak datang-datang, kok nggak action-action. Nih ada satu orang tertentu yang kamu tungguin pergerakannya ya, tapi lama banget gitu. Jadi kamu merasa itu signifikan gitu buat kebahagiaan kamu gitu. Tapi lagi-lagi ya, kenapa kamu menempatkan kebahagiaan kamu kepada sesuatu yang berada di luar diri kamu gitu. Berarti kebahagiaan kamu bergantung sama orang ini nih, yang kamu tungguin gak datang-datang atau gak membuat pergerakan. Magician dikonfirmasi dengan devil gitu ya. Ingat, devil itu adalah sesuatu yang obsesif, sesuatu yang berputar-putar di tempat yang sama, atau cara berpikir, cara hidup tertentu ya, yang perlu kamu perhatikan gitu. Bisa jadi ini yang menghalangi manifestasi kamu ya. Tapi kemungkinan yang lainnya adalah kamu bisa mewujudkan, misalnya apapun itu yang kamu mewujudkan yang bisa bikin kamu happy banget. Karena devil bisa juga gini berbicara tentang hal-hal duniawi ya. Kan kalau keberlimpahan itu termasuk hal duniawi juga ya. Cuman aku selalu bilang hal duniawi itu boleh, tapi kalau kebanyakan itu hidup kita jadi nggak seimbang. Ace of Wands, Ace of Pentacles, capek. Oke, capek dengan hal yang gitu-gitu aja. Capek memulai tapi nggak ada hasilnya, sabar. Semua itu gini, divine timing itu adalah waktu yang terbaik ya. Dan kalaupun memang suatu keadaan itu tempat kamu bukan di situ lagi ya, kamu tenang aja gitu. Semesta yang akan intervensi untuk mengeluarkan kamu dari sebuah situasi jika seandainya menurut kamu gitu-gitu aja, kamu nggak berkembang, kamu nggak bertumbuh, tempat kamu bukan di situ lagi, semesta yang akan mengeluarkan kamu. Tapi gini, untuk saat ini kamu jalan aja, kamu lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Kalau kamu merasa ada yang monoton, coba kamu pikirkan apa hal berbeda yang bisa kamu lakukan ya. Lalu mimpi buruk, kegelisahan, atau kamu, sebagian dari kamu ya, kamu punya kayak isu kesehatan gitu, dia mau lompat isu kesehatan mental tertentu, yang sebenarnya kamu perlu berbicara dengan profesional kayak psikolog, psikiater. Mungkin ini sebuah reminder ya buat kamu. Itu kalau kamu terpikir untuk berbicara kepada profesional, sebaiknya kamu lakukan. Tapi sebagian dari kamu ini berhubungan dengan hubungan romantis kamu, orang yang mungkin kamu tungguin ini ya tadi nih, di sini orang yang kamu tungguin, hubungan romantis kamu atau orang yang signifikan dengan perasaan kamu ya. Kamu melihat mungkin hubungan ini seperti di ujung tanduk, atau orang ini seperti tidak ada, apa ya, respon yang sama seperti kamu merespon dia gitu. Tapi aku selalu tekankan, kalau memang dia mau sama kamu, kalau memang tempatnya dia di hidup kamu, dia akan selalu berusaha buat kamu gitu. Kalau menurut kamu dia nggak berusaha seperti kamu berusaha buat dia gitu, ya ini sebuah, apa ya, sebuah pengingat sih bahwa apakah kamu mau hubungan seperti itu di mana hanya kamu yang berusaha. Lihat, powerful new beginning, ada sebuah portal yang terbuka buat kamu, sesuatu yang tidak kamu duga. Ketika kamu mulai aja, di situlah synchronicity terjadi ya, kamu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, atau semesta mengirimkan orang-orang tertentu. Kayak pintu ini membuka buat kamu ketika kamu optimis, mulai aja dulu, mengambil langkah leap of faith ya, lompatan iman gitu. Kamu melangkah aja dulu, mulai aja dulu ketika ada sesuatu yang memanggil di hati kamu. Selebihnya semesta
kayak satu persatu pintu akan terbuka buat kamu, orang-orang tertentu datang di hidup kamu, yang akan berkolaborasi membantu kamu, atau signifikan dalam apapun ini ya, chapter baru kehidupan kamu. Lihat, di kartunya heart side, ada perasaan yang berakhir, ada hubungan yang berakhir. Dan ini saat ini mungkin membingungkan buat kamu, tapi seiring berjalannya waktu, ini seharusnya nggak lama sih, kamu bisa melihat lebih jernih, kamu tahu setelah ini mau ngapain. Dan kalau memang hubungan yang membuat kamu gelisah ini akhirnya berakhir ya udah berarti memang tempatnya sudah bukan lagi di hidupmu, memang dia tidak mau seberusaha itu buat kamu lepaskan, jangan biarkan karena dia nggak bergerak-gerak ya, karena dia nggak melakukan sesuatu seperti ekspektasi kamu. Ini sebuah konfirmasi bahwa apakah kamu masih mau hubungan ini? Apakah kamu masih benar-benar mau orang ini? Di mana dia tidak berusaha seperti yang kamu berusaha. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.